kabar pemirsa? Di mana saja berada, apa kabar? Waktunya untuk She Magazine, Sharing and Empowering, persembahan VOA dari Amerika Serikat. Senang sekali kita bisa ketemu lagi meskipun masih dari rumah masing-masing nih. Bareng saya Vina Muptadi dari rumah saya di Maryland. Dan saya Ian Umar, apa kabar pemirsa? Dan ketemu lagi di sini di She Magazine. Ngomong-ngomong, ini udah bulan September ya. Bulan September itu berarti kan awal tahun ajaran baru. Nah, anak-anak sudah masuk sekolah. Gimana, Vin, masuk sekolah awal tahun ini? Waduh, luar biasa karena sangat berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Kali ini sekolah anak saya itu full virtual. Nah, tapi sebelum dimulai sekolah itu sempat membagi-bagikan perlengkapan nih buat sekolah, termasuk laptop. Nah, ini laptopnya dibagikan secara gratis kepada semua anak yang ada di sekolah. Jadi semoga bisa mengikuti proses belajar mengajar secara Dipinjamkan virtual. gratis atau Dipinjemin lah ya, dipinjemin terus nanti harus dikembaliin gitu. Bagus dong ya. Berarti memang sudah persiapan semuanya. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang tidak bisa melakukan persiapan seperti di Kabupaten Vina atau di County Vina. Mungkin ada cerita-cerita lainnya. Jangan kemana-mana karena kita juga akan menyampaikan News Flash. Aktris Vanessa Kirby menghadiri Festival Film Venesia untuk mempromosikan film terbarunya Pieces of a Woman yang dibintanginya bersama Shia LaBeouf. Film itu tentang pasangan yang hidupnya berubah drastis saat melahirkan di rumah. Desainer Ukraina Anna Gayova merancang busana yang bertujuan meningkatkan keamanan di jalan. Pada siang hari, kancing dan fitur dekoratif jadi detail yang cantik. Tapi di malam hari, detail ini berkilau sehingga terlihat oleh pengendara. Film baru Disney, Mulan, menuai kontroversi karena sebagian lokasi syuting dilakukan di Provinsi Xinjiang, wilayah di mana Tiongkok dituduh melakukan penindakan keras kepada warga Uighur. Nah pemirsa, bulan Agustus dan September di Amerika Serikat ini merupakan tahun ajaran baru sekolah ya. Nah berhubung Amerika masih menjadi negara dengan kasus COVID terbanyak di dunia, banyak sekolah memutuskan untuk melakukan belajar mengajar secara virtual. Nah ini tentu tidak mudah ya, karena 1 dari 5 siswa di Amerika ini tidak memiliki perlengkapan yang memadai. Benar sekali, seperti penduduk di wilayah Oakland, tepatnya di Teluk San Francisco di daerah California, rata-rata sekitar 50% dari para siswanya tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan sekolah secara virtual. Jelang tahun ajaran baru di Amerika Serikat, di tengah penyebaran COVID-19 menembus 6 juta orang. Banyak sekolah dan kampus terpaksa menempuh jalur belajar mengajar online sepenuhnya. Di SMA Kejuruan Teknik di Oakland, California, siswa antre untuk mendapat buku dan laptop. We have one at home. It's just really hard because we're splitting it between 3 of us. Distrik Sekolah Oakland memperkirakan 50% dari sekitar 50.000 siswa di sana tidak punya fasilitas belajar jarak jauh. Krisis ini dialami banyak wilayah di Amerika. Sejumlah organisasi nirlaba membantu sekolah di Oakland menjembatani jurang digital yang telah menjadi masalah selama beberapa dekade terakhir. Yeah, sometimes the internet does go a little slow because we're all on the computers. Koalisi ini menggalang dana untuk laptop, sambungan internet, dan dukungan teknis bagi semua siswa yang membutuhkan. I think the internet connections to the world through the internet are almost as important as food in this day and age. The pandemic forced us to rethink how we do things and get it right. Ibu ini punya 5 anak yang harus belajar dari rumah. I went to the schools and collect the Chromebook for every child. Sejak SD Emerson tutup Maret lalu, guru kelas 2 SD ini khawatir akan putus kontak dengan muridnya. Maka Peter meluncurkan Story Time with Mr. Limada lewat Facebook Live. It's so good to see so many names and kids. I miss you guys. Dengan harapan lebih banyak siswa bisa mengakses via ponsel. Tapi ia khawatir akan ada beberapa anak yang tidak bisa sekolah sama sekali. Is the difference between you having school and you not, or the quality of school that you have? Because you have sometimes students come in where they might not participate in a
in a conversation, because every time they turn on their video, or just even to try and speak, it glitches because it's not strong enough. Center for Reinventing Public Education meriset dampak transisi ke belajar jarak jauh secara mendadak ini. It's hard to believe that in the US, about 1 in 5 kids are struggling with either lack of access to a device or to Wi-Fi. We know from surveys of teachers around the country, they're very concerned about the learning loss their kids have already had, and now they're staring down another year of this. Mengapa Amerika Serikat mengalami masalah ini? Pengamat menilai pemerintah federal lalai memperlakukan jalur lebar internet sebagai infrastruktur publik yang mendasar, seperti halnya saluran air atau telepon. Industri internet di Amerika terdiri atas sejumlah perusahaan swasta yang tidak diregulasi pemerintah, termasuk mematok harga sesukanya tergantung pasar. Dengan bergulirnya berbagai masalah akses internet sejak pandemi, warga Amerika semakin bergantung pada pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk memperbaiki infrastruktur, selagi organisasi swadaya masyarakat membantu menambal lubang sebisa mungkin. Dari Oakland, California, VOA. Nah, Ian, kalau misalnya di Maryland sendiri, tempat saya tinggal dan anak saya sekolah, itu kan untuk semester pertama masih virtual. Namun ada kemungkinan nih semester depan pas winter itu akan ditinjau kembali. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya angka kasusnya sudah berkurang, terus juga kondisi sudah lebih baik, mungkin akan sekolah in person, begitu. Ini pekerjaan atau PR yang berat ya buat pemerintah dan juga pihak sekolah, karena harus mengatur yang namanya kesehatan dan juga yang namanya tetap mementingkan pembelajaran ataupun juga mengajar bagi anak-anak siswa mereka. Dan jangan kemana-mana pemirsa She Magazine, kita akan kembali setelah yang satu ini. We're back, She Magazine, sharing dan empowering. Oke, saatnya sekarang kita buat untuk bagi-bagi makanan. Wah, Ian mau kirim-kirim makanan ke rumahku? Sebenarnya saya nungguin kamu ngirimin, tapi bukan. Ini maksudnya sharing cerita tentang makanan. Jadi sebenarnya kuliner sebuah bangsa itu bisa menjadi sebuah alat untuk diplomasi loh. Ini namanya gastrodiplomasi. Wah, keren ya. Wow, nah makanya peran diaspora yang punya bisnis makanan di Amerika itu juga penting. Tapi di masa pandemi yang penuh kesulitan seperti kesulitan ekonomi sekarang ini, lalu gimana ya? Langsung aja kita lihat liputan yang berikut ini. Tak salah kalau ada pepatah mengatakan cinta berawal dari perut naik ke hati. Sehingga memperkenalkan Indonesia melalui kekayaan kulinernya diharapkan menjadi cara jitu dalam berdiplomasi. Kami pikir salah satu hal untuk bisa memperkenalkan Indonesia adalah dari makanan. Gastrodiplomasi ini merupakan bagian dari yang kita sebut sebagai nation branding. Diplomasi gastro menjadi tema seminar daring Kahigama, keluarga alumni hubungan internasional Universitas Gadjah Mada beberapa waktu yang lalu. Menurut Nia Sarinastiti, Ketua Kahigama, nation branding melalui makanan dapat dilakukan oleh masyarakat luas termasuk diaspora Indonesia di Amerika. Gastro itu merupakan sesuatu hal yang berusaha untuk memberikan rasa nikmat sesuai dengan selera untuk lebih mengenal negara Indonesia. Tak pelak lagi, kehadiran restoran Indonesia berperan penting. Hal yang lazim dijumpai di dunia industri restoran kuliner di sebuah bangsa, agar kuliner tradisionalnya dapat diterima di lingkungan masyarakat asing setempat, yaitu dengan menggunakan pendekatan otentik cuisine by name. Namun kurangnya promosi di media konvensional dan media sosial membuat kehadirannya belum terasa. Ditambah dengan pandemi corona yang membuat beberapa restoran Indonesia di Amerika terpaksa gulung tikar. Yono's Restaurant di Albany, New York yang sudah berdiri selama 43 tahun sempat tutup mengikuti aturan pemerintah setempat. Namun, Yono Purnomo, pemilik restoran mewah ini, tak berhenti berupaya memperkenalkan makanan Indonesia. Kita adakan charity, jadi kita tuh membuat
acara membuat makanan untuk orang-orang yang memerlukan. Akhirnya timbullah inisiatif untuk memberi dana. Banyak datang dana dari teman-teman kita. Nah, akhirnya apa? Saya membuat suatu organisasi 501c disebut Feed Albany. 3 kali seminggu restorannya memasak sekitar 1.000 porsi makanan untuk organisasi nirlaba Feed Albany. Ia juga memberi layanan untuk acara pribadi di rumah para pelanggannya agar roda bisnis terus berputar. Tak hanya restoran mewah yang dapat melakukan diplomasi gastro, tapi juga food truck. Ya, saya rasa food truck is one of the best. Bahkan dengan bantuan media sosial, food truck dapat menjalankan misi ini dengan lebih baik. Food truck Java Cove milik Andre Masfar sudah 4 tahun menawarkan masakan Indonesia ke warga Washington DC area. Misi saya emang begitu tadinya, mau memperkenalkan ini masakan Indonesia. Banyak sebenarnya dari Sabang sampai Merauke itu, cuman saya dari Sumatera Barat, istri dari Solo. Saat pandemi corona merebak, bisnis Andre sempat terhenti. Ia pun menyiasatinya dengan melayani pesanan daring. Java Cove kembali menawarkan makanan dari food truck bekerja sama dengan sebuah gerai gelato. Strategi ini memungkinkan Java Cove terus menjalankan misi diplomasi gastro dan pelanggan dapat menikmati kuliner Indonesia. Dari Washington DC, tim VOA. Ya itu ya, tantangan bisnis di tengah pandemi. Dan ada juga sebuah laporan yang mengatakan bahwa sekitar 1/3 dari 240.000 UKM di New York itu tidak akan buka atau berhenti operasi setelah pandemi. Waduh, sayang sekali ya. Sayang, nah, ya. cerita-cerita seperti ini akan disampaikan oleh sebagian besar dari para pemilik UKM yang ternyata juga adalah para perempuan. Gimana ya mereka menghadapi pandemi dan mengatasi bisnis mereka yang mulai menghadapi tantangan seperti ini. Restoran Ode House di Manhattan menyajikan makanan khas Georgia dan telah bertahan menghadapi banyak tantangan, tapi tidak mampu melawan pandemi. Meski pemilik bangunan sudah memberi diskon harga sewa, tapi restoran ini terpaksa tutup, seperti banyak restoran lainnya di kawasan ini. Только в этом блоке где-то 8 мест сдается. Просто сейчас найти кого-то, кто сейчас в ресторанный бизнес пойдет. Ode House bukan satu-satunya. Sekitar 3.000 usaha kecil milik keluarga dilaporkan terpaksa tutup sejak bulan Maret saat kota New York ditutup akibat pandemi. Pemilik usaha kecil berharap mereka bisa selamat dari hantaman finansial. Meski mendapat bantuan dari paket stimulus federal, banyak yang tidak bisa bertahan. Menurut data tenaga kerja kota New York, usaha kecil mempekerjakan lebih dari 3 juta orang, sekitar setengah dari tenaga kerja kota ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Bank Street, toko buku anak tertua di kota New York, juga tutup akibat pandemi. We've always been the place where kids could come after school and sit and do their homework, where toddlers could come on a Saturday morning and sit all together on the floor mats and listen to a story, where classes could come in and with their teachers and learn about what a bookstore is and why books are important. Bagi beberapa generasi warga New York, ini adalah toko buku favorit. Selama bertahun-tahun, bisnis ini dikelola oleh perempuan. Menurut manajer toko, para karyawannya tidak bisa lagi mengajak pembaca muda untuk membeli buku anak-anak. Now we're finding that customers who are ordering books from us to be shipped are saying, we don't live in the city, we left in the beginning of this and we're not coming back. Sementara Lalita Kumut masih berharap bisa bertahan. Setelah 3 dekade menjual parfum di tokonya di Manhattan, ia melihat permintaan turun sejak pandemi dimulai. What happened is, the sale is really went down 90%. And so far, no one coming in. It's only like maybe one person a day, and sometimes nobody. Menurut Lalita, tanpa bantuan dari Pemkot, mungkin tokonya tidak akan bisa bertahan. Sementara itu, ia berharap vaksin yang aman dan andal akan bisa segera ditemukan, agar dapat menyelamatkan warga kota New York dan juga bisnis kecil seperti miliknya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, sebenarnya itu pemandangan umum di kota-kota besar. Di Washington sendiri, ataupun juga di tempat saya tinggal ini, di luar, di bawah, ini banyak sekali toko-toko yang menghadapi yang namanya tutup. Kalau misalnya bisa dibilang kayak misalnya toko laundry langganan saya, ataupun juga ada salah satu coffee shop yang lokal itu juga harus tutup, karena jarang sekali pengunjungnya saat ini. Sama ya, aku juga ada bakery favorit di dekat rumah itu juga terpaksa gulung tikar karena terimbas dampak dari virus corona ini. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena She Magazine masih akan sharing sebentar lagi. Halo pemirsa, masih bersama She Magazine. Kami berdua masih menemani Anda dari rumah kami masing-masing. Ini masih dalam era normal yang baru. Jadi banyak sekali adaptasi yang harus kita lakukan. Dan nggak cuma cara kerja, tapi kayaknya hal-hal lain harus diadaptasi di kayaknya, Vin. Banyak sekali, bahkan gaya berbusana juga sekarang mulai mengalami perubahan. Ya dong, karena kan sekarang di rumah aja, udah gitu kalaupun ketemu orang cuma secara virtual ya kan. Nah makanya kita punya liputan yang menarik, langsung aja kita lihat yang berikut ini. Era pandemi mengusung perubahan gaya hidup di Amerika. Dunia busana pun mau tidak mau berubah dari busana kantoran konvensional menjadi pakaian yang mengutamakan kenyamanan. Masa yang diwarnai sekian banyak pertemuan virtual ini membuat banyak orang memusatkan perhatian pada baju atasan yang terlihat pada layar komputer atau ponsel. This coat you can also wear other way around. And then, of course, if you have a moment and you go anywhere, then you have a shoulder back, the open back. But in this case, we are sitting in front of the computer and we just have it on Zoom. And then there's another possibility in this coat that you can actually to reverse it. I always make the pieces that you have more out of it. Kota New York kini mencoba berbagai hal untuk kenormalan baru. Konsekuensi dari pandemi terlihat dalam berbagai sisi termasuk rutinitas hidup yang terpaksa berubah 180 derajat dan beradaptasi. I have to do the lessons online now and it's harder because the instructions I cannot really understand them fully because it's different when you're in class and when you're at home. Lifestyle, I've been here 35 years and never see such thing like this. All my savings, I wasted. I don't have no more savings, Kereta bawah tanah terlihat jauh lebih lengang karena banyak warga New York kini memilih jalan kaki atau naik kendaraan pribadi. Pengamat memperkirakan pada Januari 2021 lebih dari 600.000 lapangan kerja bisa lenyap akibat begitu banyak bisnis yang gulung tikar. Satu persatu toko-toko busana kantoran menyatakan bangkrut. Di antaranya Brooks Brothers, Ann Taylor, Neiman Marcus, Loft, dan Lord & Taylor. I haven't worn a suit since February. Michael Porter sedang mempertimbangkan kantor baru. Perusahaannya, Monarch Capital, menempati ruangan di gedung ini sejak awal 2000-an. Pandemi menghantam sektor investasi sehingga bisnis tidak bisa beroperasi lagi seperti sebelumnya. You don't need as much support staff. What we're realizing is if you're working from home, you're getting a lot of things done by yourself. You don't need the administrative or operational support staff. Banyak pihak berharap situasi akan membaik pada bulan September. Pemerintah kota New York sudah mengumumkan anak-anak bisa kembali masuk sekolah, sehingga orang tua mereka bisa kembali bekerja di luar rumah. Tapi kenyataannya banyak kantor mungkin tidak lagi akan dipenuhi karyawan seperti sebelum pandemi melanda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan yang ikut beradaptasi adalah syuting-syuting nih, contohnya syuting iklan dan juga pemotretan. Katanya mereka juga tetap masih menjalankan yang namanya syuting ini, tapi ada protokol-protokol yang harus diikuti. Iya, karena mereka kan harus social distancing. Tapi sekarang ini berkat ponsel, fotografer bisa mengarahkan si model harus bergaya seperti apa. Terus juga apalagi dengan ponsel sekarang kan keluaran zaman sekarang kan semakin canggih ya. Bahkan model-model juga bisa selfie sendiri di rumah cukup dengan diarahkan oleh penata gaya. Kita lihat liputan yang ini.
Produk kecantikan kulit ini semula akan diluncurkan lewat promo biasa. Tapi karena COVID-19, tak ada pesta peluncuran atau pemotretan di studio. Yang ada, ke-14 model pengguna produk merekam sendiri video mereka. But we gave them inspiration, we gave them, images and kind of the vibe and the energy, and they were also so inspired to create a piece, and they did it in a silo in their own natural habitat with their own equipment. Some of it was an iPhone only. And then we came together and edited it in a way that it seemed like it was shot super fluid with everybody sitting together around the table brainstorming. And what's so cool is we were allowed to give those content creators a voice. We were able to get them work when a lot of them couldn't get work otherwise, didn't have the ability. Agen model kini menganjurkan para produsen produk kecantikan, perancang busana, dan lain-lain klien mengirim langsung produk ke model untuk sesi foto atau rekaman mandiri. Syuting dan pemotretan secara mandiri di era COVID memang menguatkan peran dari para model dan juga influencer. Tapi fotografer tetap ikut berperan dan mereka saat ini memanfaatkan teknologi andalan di era pandemi, yaitu Zoom, Skype, FaceTime, dan teknologi serupa. Cedric Jones di Nashville, negara bagian Tennessee ini misalnya, mengarahkan model lewat FaceTime. It does feel like a real shoot though. Just kind of telling people to put their phone like on a window or like sit up against a book. It's a little challenging, but the reception has been pretty cool so far. I haven't done one I didn't like yet, but so. Tapi Cedric mengakui pengambilan foto jarak jauh ini membutuhkan waktu dan energi ekstra. Sementara sebagian model, termasuk selebritas, enggan berurusan dengan aplikasi pertemuan virtual. I tried to stay away from the Zoom thing. To be honest, I think in the beginning, when it was novel, it looked really interesting, but I think it's become oversaturated. I think there's so many people just inundating photography right now with like FaceTime sessions and Zoom sessions, so I've tried not to do that. Para pengiklan dan selebgram terus dipaksa berinovasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Wah, kalau gitu sama aja dengan kita kan, Vin. Ini kita juga syuting sendiri ini. Nggak punya kameramen. Kita juga setting sendiri. Sama aja, berarti kita juga model nih. Ya, Betul, dan sama. Kita sama-sama mati gaya ya kan. Ini mau pojokan mana lagi buat syuting ini? Ini aja di rumah saya, ini aja pemirsa. Menarik sekali ya pemirsa, jadi harus kreatif memang. Dan jangan lupa kunjungi website kami dan juga sosial media kami, VOA Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan She Magazine. Saya Ian Umar dari Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi minggu depan. Sampai jumpa.